dengan channel Siaran Mas Group bersama saya Sarjana Sarjana Ilmu Komunikasi. Saat ini kami sengaja mengundang Koordinator Konferensi Kabupaten atau Konperkap Ogan Ilir 2023, yaitu Ketua Bidang BWI Provinsi Sumatera Selatan Bapak Anwar Raswan. Pak Anwar, selamat siang. Dan didampingi oleh wartawan senior Bapak Sarnopi Sasmito. Kami sengaja mengundang beliau-beliau ini untuk meminta tanggapan seiring akan dilaksanakan Konperkap Konferensi BWI Ogan Ilir tahun 2003 untuk periode 2023-2026 yang akan digelar tanggal 31 Mei 2023, beberapa hari lagi. Pak Anwar, sebagai koordinator Konperkap BWI Ogan Ilir, apa pesan-pesan Bapak pertama untuk para kandidat dan para peserta peninjau di Konperkap ini? Silakan Pak Anwar. Oke, selamat siang kawan-kawan. Saya sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi BWI Sumatera Selatan, nama lengkap saya Anwar Isi Raswan. Berkesempatan hadir pada kesempatan ini dalam rangka prokes untuk menyambut pelaksanaan hari konferensi Kabupaten Ogan Ilir yaitu BWI yang dilaksanakan tanggal 31 Mei 2023 yang akan datang. Oleh karena itu, kami dari BWI Sumatera Selatan berharap para pelaksana nanti akan berjalan mulus, sukses, aman, dan terkendali sesuai dengan anjuran dan permintaan dari Pak Bupati Ogan Ilir, Pak Ramsyah, bahwa supaya pelaksanaan Konperkap BWI Ogan Ilir ini sesuai keinginan dari kita semua, tertib, aman, dan lancar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa apa yang kita lakukan Konperkap ini adalah salah satu kegiatan rutin sebenarnya, itu adalah untuk memilih kepengurusan baru masa bakti 23-26, di mana kepengurusan lama sudah habis masa waktunya, dan beberapa hari yang lalu kami ditugaskan oleh BWI Sumatera Selatan sebagai koordinator konferensi Kabupaten BWI Ogan Ilir yang akan dilaksanakan di akhir bulan ini. Oleh karena itu, kepada kawan-kawan, rekan-rekan, khususnya wartawan, khususnya anggota BWI yang kabupaten, untuk melaksanakan acara ini supaya hadir pada waktunya dan memberikan support untuk suksesnya acara-acara ini. Ya, Pak Anwar, kalau tidak salah ini ada pembukaan pendaftaran para kandidat yang dimulai tanggal 15, batas waktu tidak ada tentukan sehingga batasnya sampai berlangsungnya Konperkap. Ada berapa orang yang mencalonkan diri, Pak, menurut informasi? Yang saya ketahui, satu untuk mencalonkan diri itu sebenarnya kita tidak mengenal ya, di organisasi BWI ada pencalonan, tetapi pemilihan itu nanti berjenjang. Kalau seandainya pemilihan nanti mendapat suara 50% plus 1, berarti dia bisa menjadi sebagai ketua. Tapi seandainya tidak memenuhi standar pesanan tadi, pasti itu akan ulang. Nah, di situ akan muncul nama-nama siapa-siapa yang menjadi ketua dan calon ketua BWI Ogan Ilir. Itu kira-kira gambarannya yang kita lakukan. Jadi tidak mengenal ada BWI ada pencalonan, yang mencalonkan anggota. Jadi anggota yang memilih siapa yang layak untuk dipilih jadi anggota dan siapa yang tertinggi jumlah suara minimal 50% plus 1, itulah yang jadi ketua BWI. Artinya tidak ada sistem pencalon tapi pemilihan langsung. Pencalonan itu bisa saja dilakukan asal itu sesuai dengan standar. Ya. Jadi tapi kita tidak mengenal ada calon A, calon B, calon C, tapi yang menentukan nanti waktu pemilihan anggota itu menentukan siapa yang bakal jadi ketua dan sebagai BWI Ogan Ilir yang akan datang. Pak Anwar, ini kan nantinya akan memimpin banyak wartawan ya di daerah Ogan Ilir. Ada anggota muda, anggota media, ada juga anggota biasa. Persyaratan-persyaratan untuk menjadi ketua BWI itu apa saja, Pak? Syarat-syarat yang anggota BWI yang pertama, yang anggota BWI anggota biasa. Anggota biasa. Dan pernah pengurus di organisasi itu di tempat dia berada sekarang. Ya, ya.
Nah, yang ketiga, ya standarnya minimal pendidikan S1 S1. atau berpengalaman. Nah, sudah itu dia punya dedikasi dan profesional yang baik. Kriterianya seperti apa? Kriterianya banyak. Kalau kita berkaca, dia banyak. Yang penting dia memenuhi syarat itu sesuai dengan anggaran dasar dan PBI itu dasarnya. Ya, Pak Anwar, nanti kita sambung lagi ke Pak Sarono ke Pak Sarono. Selamat siang, terima kasih sudah hadir di sini. Narasumber beberapa kali ya, menjadi narasumber di sini. Pak Sarono, sebentar lagi Ogan Ilir akan mengadakan konferensi kabupaten PBI Ogan Ilir, artinya yang akan memilih ketua dan kepengurusan untuk periode 3 tahun ke depan. Apa yang Bapak tangkap tentang Open Cup ini nantinya di masa yang akan datang? Ya, yang pertama, alhamdulillah kita oleh PWI Provinsi Sumsel diamanahi ya untuk menggelar, ini bagian dari suksesi Pak Haji ya. Artinya roda organisasi itu harus berjalan periode demi periode, dan dalam konteks limit waktu kita 2023 ini sudah habis masanya dan bulannya bulan ke depan apa Pak ya. Nah, dalam konteks itu maka kita menggelar Konverkap. Jadi Konverkap ini adalah amanah yang kita terima dari PWI Provinsi, dan kita sudah mempersiapkan ya ke Answar dengan baik. Panitia ini terbentuk, dan dari rapat yang kita gelar tadi alhamdulillah seluruh divisi kelihatan solid ya untuk mensukseskan kegiatan ini, sehingga dari evaluasi rapat ini kita bisa prediksi nyaris 80% lebih ya kesiapan itu, sehingga hal-hal penting ketika hari H, dinamika forum sampai dengan undangan-undangan. Nah, lain seperti yang diutarakan Pak Haji, kita berkeinginan performa PWIO ini makin baik ya, artinya baik ketua yang terpilih nanti maupun para anggota PWI benar-benar menjaga marwah kita sebagai wartawan, juga sebagai profesi yang tergabung dalam PWI. Ini organisasi PWI ini kan di tanah air adalah organisasi terbesar dan tertua ya dalam sejarah kewartawanan di Indonesia. Oleh karena itu kita punya amanah untuk menjaga marwah ini dan selalu taat pada kode etik dan profesi, dan diharapkan nanti kita sebagai pilar keempat yang punya posisi tawar bagus ya di antara mereka yang berada pada pilar legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dan posisi kita sebagai penyeimbang dan sosial kontrol dari wajib ya. Tertarik tadi akan supaya mengembalikan marwahnya wartawan atau menjaga marwah atau menjaga martabat. Itu seperti apa? Ya, yang pertama jelas posisi dan fungsi kita sebagai pilar keempat adalah punya katakanlah semangat untuk memberitakan sesuatu yang konstruktif ya. Artinya kalau berkaitan dengan pembangunan seperti yang diutarakan Pak Bupati Panca, kita tidak alergi kritik. Artinya berita-berita dari luar yang memang sifatnya bukan fitnah atau berita bohong berkaitan dengan proses-proses pembangunan di OI, ini juga kita harus support, bahwa misalnya ada orang-orang yang di OPD tidak bisa satu visi dengan misi, ini bagian yang harus kita koreksi dan berikan masukan, sehingga proses pembangunan di OI baik berkaitan dengan pembangunan fisik maupun non fisik berjalan dengan baik. Ya, mungkin Pak Anwar bisa menambahkan marwah seperti apa yang harus dijaga oleh para wartawan. Yang pertama profesional, Ya. itu yang pertama. Kedua bermartabat. Ya. Ketiga jujur. Ya. Jadi wartawan itu jujur. Harus jujur. Nah, itu kunci kejujuran yang utama. Nah, yang lain-lain itu ya mengimbangi keadaan-keadaan apa yang terjadi di daerah itu. Tapi yang pasti kejujuran dan profesional itu adalah sangat utama. Berbicara jujur ada batasan nggak? Tidak ada batasan. Ya, Kejujuran itu yang penting, jujur itu dalam arti dalam pemberitaan. dalam pemberitaan. Kalau kita tersalah katakan salah, benar benar. Ya. Jangan dibalik-balik. Itu arti kejujuran. Kejujuran itu sangat vital dalam dunia jurnalistik. Dan harus profesional. Tidak ada publikasi, tidak ada tendensius, dan tidak ada titipan dan macam-macam. Tapi harus benar-benar independen atau netral. Itu harus dilakukan wartawan sebenarnya. Kita tidak menutup mata bahwa memang akhir ini khususnya para junior kita akhirnya melakukan di luar konteks yang seharusnya bukan bidangnya ataupun
tata caranya ataupun sistemnya, nah itu juga kita harapkan ke depan jangan sampai terjadi bahwa anggota PWI itu adalah anggota PWI yang profesional, yang punya kemampuan. Karena kalau saya katakan demikian, bahwa tugas wartawan itu hanya dua, mencari berita dan memberitakan. Nah di luar itu bukan tugas wartawan. Jadi kalau sudah melakukan di luar itu berarti itu sudah melanggar dan bukan lagi wartawan. Wartawannya hanya dua, tentukan mencari berita dan memberitakan. Ramu-ramunya kalau itu sama nonton sepak bola. Ya, ramu-ramunya kode etik dan undang-undang itu kan dasar kita. Itu bedanya kalau besar wartawan dan profesional. Tapi kalau yang melakukan wartawan ya terserah masyarakat menilainya. Tapi kita tidak mentolerir itu kan. Kita tidak mentolerir bahwa sebenarnya tidak ada wartawan lihat itu nggak ada. Wartawan nggak ada. Cuman profesi itu mungkin saya gunakan. Ada yang saya gunakan. Itu. Pak Anwar, sekarang kan ini media ini semakin banyak. Media berbagai hukum, media sosial. Kadang-kala wartawan juga menuliskan apa inspirasinya atau pemikirnya di media sosial. Kadang-kadang juga ada yang katakanlah bukan wartawan tapi seolah jadi wartawan, menuliskan pikirannya ke medsos seolah jadi wartawan. Ini bagaimana perbedaannya? Begini, kalau medsos itu kan negatif undang-undang, Ya, kode etik. Tapi kalau wartawan profesional itu ada kode etik dan undang-undang 40. Ya. Jadi jangan melanggar dari situ. Kalau medsos itu nggak ada aturan di bawah undang, nggak ada. Semaunya itu dari masyarakat. Oleh karena itu ya kita harus yakini bahwa dengan undang-undang 40 kode etik itulah dasar kekuatan kita. Dan sudah itu memang berita itu harus seimbang, harus cek and dicek, jangan berita sepihak. Nah kalau berita itu sepihak, nah itu sehingga tuntut atau macam itu kan sepihak. Harus kalau kita profesional, narasumber yang jelas, jangan takut, asal kita terima. Artinya kejujuran ya. Itu kan kejujuran. Jadi wartawan itu dalam dari kejujuran itu lah. Iya. Sekarang kan fenomenalnya bertambah banyak, semakin banyak media-media yang berhamburan dan mudah sekali membuat media. Dengan uang 1 juta, 2 juta bisa buat media lain dari kita era 90-an. Ada SIU, ada segala macam. Kalau sekarang kan minimum ham dengan akta notaris dengan 3 juta, uang 3 juta bisa buat media. Nah dengan kemudahan ini wartawan kan berhamburan sekarang. Ini bagaimana pendapat? Sebagai sebagai Sumatera Barat. Kejadian seperti itu sebenarnya bukan hanya kita sendiri, tapi seluruh Indonesia. Karena seperti itu. Nah tinggal lagi bagaimana dari kita dan narasumber akan menerima. Kan wartawan itu kan media itu kan harus punya verifikasi. Dari Dewan Pers dan tapi kalau wartawan atau media tanpa verifikasi itu tidak jelas itu. Nah kalau ada jelas berarti sama bayangin namanya tidak jelas. Nah yang jelas itu yang kita verifikasi terdaftar di Dewan Pers ataupun terdaftar di Kemenkumham tapi dengan dasar hukumnya kuat. Jadi memang sekarang ini kalau masa wartawan hampir seluruh di daerah, nggak usah dikanjaukan di Sumatera Selatan di Palembang aja, mungkin wartawan ada media dia, media online. Nah apakah media itu benar atau tidak? Kebanyakan ya sejenis yang nggak jelas, belum terverifikasi. Yang kita dia nulis. Nah di sinilah kuncinya. Penulisan ini etik manipulatif. Apakah verifikasi itu menjamin bahwa media itu akan membuat produk jurnalis yang ya karena minimal pimpinan redaksinya harus utama. Kalau dia wartawan utama berarti sudah tahu di kode etik dan undang-undang dasar itu sudah jelas dan tidak akan menyimpang. Tapi kan banyak sekarang media Pak, dengan gampang membuat media berbadan hukum, walaupun orang tidak ada latar belakang jurnalis, tapi karena mereka merasa pemilik, langsung menjadi pemimpin redaksi apa? Iya, ini kan harus standar. Pemimpin redaksi itu standarnya harus kami utama. Ya. Jadi kalau banyak belum utama, ya belum standar. Ya. Nah, kalau jadi standar berarti tidak jelas. Kalau dulu kan ada prosesnya. Untuk menjadi seorang pemimpin redaksi bukan hal yang gampang. Susah sekali. Tapi sekarang dengan mudahnya buat media, mudah juga melahirkan pemimpin redaksi. Ya cuma kualitas. Tinggal kualitas. Ya. Artinya juga masyarakat juga pembaca harus jeli ya. Melihat produk-produk ini dalam media-media. Yang kan kalau media itu dari segi pemberitaan sudah jelas. Kamu lihat sekarang,
Jadi data online yang ada sekarang dari 100 data yang online itu paling 2-3 yang bagus. Ya. Memenuhi standar ya. Ya. Yang sisanya bukan tidak memenuhi standar. Ya simpang siur. Ada yang dari Pucuk Kudu, ada yang dari Pucuk mana nembak beritanya. Harus pihak, ada yang macam-macam. Akhirnya aja. Dan itu yang dikeluarkan sementara oleh pihak narasumber kita, baik pemerintah daerah maupun dari pihak-pihak swasta dan pihak-pihak yang lain-lain. Nah, tinggal lagi sekarang yang bisa-bisanya dari narasumber memilah, oh ini bagus, ini bagus. Itu yang benar. Tapi kalau kita untuk melarang bahwa itu ini tidak bisa, hak janji orang kan. Tapi yang jelas tinggal lagi nilai media itu terverifikasi, apakah benar atau tidak, jelas atau tidak, kan banyak. Media itu kalau cetak itu kan ada cetaknya. Kalau dia online kelihatan di online-nya, kecuali di online-nya. Online itu lihat dulu verifikasi masa pimpinan redaksi. Kan banyak sekarang pimpinan redaksi. Ada yang kemarin lahir jadi pimpinan redaksi, tapi nggak tahu yang pangkalnya. Kan nggak lama biasanya mati dulu. Itu makan oleh zaman ya. Iya. Pak Anwar, kembali kepada Koperdam Kalimantan, ada berapa yang nanti bersama ini? Alhamdulillah biasa. Sampai semalam kemarin saya ternyata ada 26 orang. 26 orang. 26 orang mungkin nambah 1 atau 2 atau tidak. Tapi yang jelas konferensi ini akan berjalan, kita berharap berjalan mulus, lancar, aman, damai. Kami juga dari Sumatera berharap kepada rekan-rekan yang ada di Ganilir ya bermusyawarah yang terbaik, jagalah maruah PWI, jagalah kehormatan kita. Ini yang penting. Bisa dikopar-kopar hal-hal tindakan organisasi. Jangan berpikir yang macam-macam, berpikir yang positif ini ya. Mengalah untuk menang, mengalah. Udah itu untuk kebersamaan. Yang penting kebersamaan. Kuncinya bersama. Ya kita ingatkan dari pesan Pak Bupati. Jangan sampai ada kericuhan, sampai ada hal-hal yang penting damai, aman, sukses. Dan ini yang kita harapkan pelaksanaan konferensi Kabupaten PWI Organilir nanti bersama yang akan datang. Ya, mungkin untuk mengingatkan kembali atau untuk memberitahu bagi yang belum tahu, kan cara pemilu itu ada mandat, ada langsung oleh yang bersangkutan. Nah ini bagaimana kalau langsung tidak perlu dibicarakan lagi. Jika kalau sistem mandat itu seperti apa? Kalau mandat itu oleh karena wartawan itu tidak bisa hadir. Ya. Dan memberikan surat mandat kepada kawan atau rekan atau pimpinannya untuk melaksanakan kesalahan dia untuk sebagai pemilih yang berhak. Dan itu juga ada aturannya bahwa sesuai dengan aturan anggaran semacamnya PWI, bahwa anggota PWI yang bisa memilih adalah anggota biasa dan belum lama tinggal di wilayah itu yang penting. Sudah itu dia sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, pemirsa, sambil menonton tolong tekan subscribe dan like serta berikan komentar agar kami bersemangat untuk mengadakan liputan-liputan menarik di waktu yang akan datang. Pak Saron, di sesi terakhir mungkin ada pesan-pesan tentang Koperdam ini kepada para peserta maupun peninjau di Kabupaten Ganilir. Silakan Pak Saron. Ya, pertama barangkali saya meneruskan atau menambahi apa yang dikatakan oleh Kak Anwar. Nanti prinsipnya kita berharap agenda Konverkap ini berjalan dengan lancar ya, dan kita berharap kompetisi boleh tapi tetap dalam alur-alur yang sehat ya. Artinya semua berjalan dengan fair game yang kita harapkan tidak ada tanda kutip perilaku culas yang mencederai ya, Kak Anwar, mencederai proses suksesi ini. Kemudian kalau ada dinamika itu sesuatu yang biasa ya, karena bagian dari proses memilih person atau figur terbaik Pak Haji ya. Nah itu karena wartawan ini adalah makhluk kritis yang selalu berpikiran maju dan selalu ingin ya hal terbaik. Barangkali nanti Konverkap ini juga akan terwarnai seperti itu. Tapi kita harapkan seperti yang diutarakan Pak Anwar di rapat tadi, sebenarnya kalau ideal bisa aklamasi itu bagus. Tapi beberapa peserta menyatakan tidak rame atau tidak heboh. Nah barangkali proses voting atau pemungutan secara langsung ini akan yang akan terjadi. Tapi kita harapkan kalaupun ada polarisasi dalam konteks pemilihan itu memang didasarkan pada pertimbangan logis ya Pak Anwar, bahwa semuanya orientasinya untuk memilih person terbaik yang akan diamanahi untuk menjadi pemimpin atau ketua PWIOI di periode mendatang. Dan kita harapkan semua anggota, semua
yang ada di OI ini bisa dilibatkan ke pengurusan tadi sehingga tersusun pengurus komprehensif yang siap menjalankan amanah ini dengan baik pada periode ke depan gitu Pak Haji. Ya, Pak Anwar, terakhir mungkin saya ingin bertanya, nanti saya minta himbauan Pak Anwar. Karena Pak Anwar pengurus PWI Sumatera Selatan tentunya boleh menghimbau kawan-kawan anggota PWI Sumatera Selatan, khususnya di organ hilir ke depan. Tapi saya ingin nanya dulu, sistem pemilihan nanti tadi kan ada disebutkan apa aklamasi ya. Mungkin nggak diadakan aklamasi di organ hilir hingga 1 Mei hari Rabu nanti. Segala sesuatu bisa saja. Ya. Kalau kita belum terlaksanakan, bisa mungkin, bisa tidak. Tergantung lagi anggota. Anggota yang mau aklamasi, anggota yang mau voting, yang menentukan pilihan itu kan anggota. Jadi kita dari PWI Sumatera Selatan sifatnya memonitor dan melaksanakan dan menerima keinginan dari para anggota. Itu yang kita lakukan. Tapi bagusnya juga kalau ada aklamasi, nggak perlu repot. Jadi tidak rasa menang dan kalah. Ya, ya. Ya, akan terhimpun kebersamaan. Ya. Ada kesepakatan. Iya, tim. Jadi terserah yang perlu dengan nanti anggota mau nyapa kan. Tapi yang pasti nanti para pelaksananya, para calon yang diduga akan mencalonkan diri, nanti panitia ataupun pengurus PW akan memanggil kedua atau ketiga calon untuk memberikan penjelasan supaya bagaimana upaya dilaksanakan secara baik. Mau pemilihan oke, mau voting oke, yang penting aman, sukses, lancar, dan berintegritas. Wartawan harus menjaga marwah dan bermartabat sesuai dengan jurnalistik, etik jurnalistik 1940. Ada pesan Bapak Anwar kepada para anggota PWI Sumatera Selatan. Saya khususkan dengan para anggota PWI yang ada di Organidir, marilah sukseskan kegiatan Kompak ini, dukunglah kegiatan ini, dan berikan hak suara kalian sesuai dengan hati nurani, tanpa paksaan ataupun rasa diminta. Yang penting pilih yang dengan hati nurani. PWI Sumatera Selatan netral, tidak ada titipan dan tidak ada apa-apa. Yang penting siapapun itu yang dipilih itu yang terbaik. Ya. Rasa itu yang perlu kita jaga. Yang penting kita jaga kebersamaan. Pesan untuk kawan-kawan di Sumatera Selatan. Ya, mohon doanya supaya acara ini lancar. Semoga kawan-kawan di daerah lain yang kemasan Komparkap ataupun ya yang lain-lain, kita harus menjaga profesional kita sebagai jurnalis. Karena apa saya katakan bahwa PWI ini adalah organisasi yang tertua dan profesionalnya sudah teruji. Jadi kita tidak ragukan lagi, bukan membanggakan bahwa PWI ini hebat, tidak, tapi bahwa PWI adalah sudah profesional, sudah teruji menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya tanggal 9 Februari 1946. Terima kasih Pak Anwar, Pak Sarano. Lain kali akan kita undang lagi menjadi narasumber kita di podcast ini. Pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan koordinator Konferkap Kabupaten Ogan Ilir dari PWI Sumatera Selatan, Pak Anwar Raswan dan Pak Sarono. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.